itu nggak masalah. Tapi kalau cuma aku ketemu dia kayak ngapain? Ini buat soal diet ini bukan masalah pribadi kan, jadi aku nggak perlu. Karena orang banyak nanya, sayur apa benar bikin gendut? Nggak, itu kan yang bikin orang galau kan. Majulah, jawab gitu, ke situ, nggak usah ke sini. Karena aku udah tahu jawabannya. Diet ini tuh adalah masuk ke dalam kategori diet yang super rendah kalori banget dan terlalu beresiko untuk diikutin oleh orang-orang yang tidak cocok kategorinya ini. Jadi ketika kita melakukan diet yang sangat-sangat rendah kalori, kita masuk ke fase kekurangan gizi. Tapi kalau kita jangka panjang, itu masuk ke skala kekurangan gizi yang berat, yang akut. Seperti kita tahu kekurangan gizi kan side effect-nya banyak. Itu kenapa pemerintah maksain banget gimana caranya biar masyarakat kita nggak kekurangan gizi kan. Ini malah disengajain dirinya dikurang-kurangin gizi tanpa paham metode yang benar gimana. Jadi beresiko. Untuk remaja, resikonya adalah pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan tulang, pertumbuhan hormon, pertumbuhan sel otak, ke kejeniusan, ke IQ juga ngaruh. Untuk mungkin orang kayak aku yang nggak pertumbuhan, lebih ke imun sistem, apalagi masa COVID. Iya, kemarin kan aku lagi ngejalanin pola hidup sehat gitu. Jadi alhamdulillah 4 bulan turun 22 kilo. Aku sih udah cukup happy banget ya, karena kemarin berat badan aku kan 75 tuh sampai kakiku pada sakit, ada asam urat dan sebagainya. Nah sekarang tuh berat badan aku udah hampir seperti sebelum hamil anak pertama, jadi udah 52. Sebenarnya sih so far udah so good ya, tapi kalau target dari dokter gizi aku sendiri tuh di 50 minimal, kalau bisa 48 gitu. Enggak, justru sayur-sayuran hampir nggak pernah, hampir. Tapi tetap kadang-kadang kayak 2 minggu nanti dikasih, 2 minggu dikasih. Nggak boleh olahraga sama sekali, olahraganya cuma jalan 45 menit setiap hari non-stop, nggak boleh keringetan, nggak boleh capek, nggak boleh ngos-ngosan. Sebenarnya sayuran bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena sayuran itu mempunyai kalori yang lebih rendah dibandingkan bahan makanan sumber yang lain. Malah sebaliknya, bahwa sayuran itu malah bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena dengan sayuran di dalam porsi makan, kalori menjadi lebih sedikit atau berkurang dibandingkan kalau kita tidak mengkonsumsi sayur. Ke dokter gizi sih sebenarnya gitu. Jadi bukan, ya bisa dibilang diet juga, tapi karena lebih ngurangin porsi makan aja. Jadi makannya tuh diatur, jamnya tuh harus sesuai dengan jam makan gitu, kayak makan sehari 6 kali. Tapi di luar jam makan tuh aku nggak boleh makan. Kalau misalkan teman-teman tuh main ngikutin aja, kadang-kadang kan menu aku belum tentu cocok untuk menu siapapun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.